Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema Inikah Kehendak Tuhan. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Kejadian pasal 24. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 7 yang berbunyi, "Tuhan Allah, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku." Sahabat-sahabat Kristus, betapa menyenangkan jika kita bisa memastikan apa kehendak Tuhan setiap hari. Apa yang harus dilakukan dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan anak, dan sebagainya. Seperti Abraham yang begitu yakin dalam langkah-langkahnya mencarikan istri bagi Ishak anaknya, begitu yakinnya hingga ia berkata Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk mewujudkan hal itu. Ayat 7 bacaan kita. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana Abraham memastikan bahwa Tuhan menghendaki Ishak menikah, bahwa istrinya tidak boleh berasal dari Kanaan, dan bahwa Ishak tak boleh kembali ke negeri asalnya? Bukankah Tuhan tak pernah memerintahkannya secara detil? Sahabat-sahabat Kristus, kita melihat bahwa keyakinan Abraham berasal dari imannya kepada firman yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berjanji Ia akan menjadi bangsa yang besar melalui keturunan Ishak. Lihat Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 15 dan Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Karena itu Abraham tak ragu Ishak harus menikah. Tuhan juga berfirman akan menghukum orang-orang Kanaan karena kejahatan mereka. Lihat Kejadian pasal 15 ayat 16. Orang Amori mewakili para penyembah berhala di Kanaan.
Sahabat-sahabat Kristus, jelas bagi Abraham, Ishak tak boleh beristrikan orang Kanaan. Tuhan juga telah memanggil Abraham keluar dari negerinya untuk memiliki tanah Kanaan. Lihat Kejadian pasal 13, 14 sampai 15, Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21. Abraham percaya janji Tuhan sehingga ia tak memperbolehkan Ishak kembali ke negeri asalnya. Sahabat-sahabat Kristus, kerap kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, tapi begitu sedikit memperhatikan, merenungkan, dan mempercayai firman yang sudah diberikannya pada kita. Hanya ketika kita bertekun dan menaati apa yang sudah difirmankan Tuhan, kita dapat memiliki iman seperti Abraham. Saya tak tahu segalanya, tapi saya tahu ini selaras dengan firman Tuhan. Jadi saya akan bertindak. Sahabat-sahabat Kristus, kehendak Tuhan dapat makin dipahami dan diimani hanya jika firman-Nya mengisi pikiran kita setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.